Bapa, kami menyapa Engkau pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau masih menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk kami berada di dalam hadirat. Amin. Terima kasih buat segala apa yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Dan pada saat ini kami rindu mendengar suara kebenaran firman-Mu. Satu permohonan kami, letakkan urapan-Mu yang baru dalam setiap pribadi kami. Dan kami sambut urapan itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Yuk kita akan sama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan seperti yang tertera di warta saudara. Terdapat di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua. Kita akan memperhatikan ayat ini bersama-sama. Efesus pasal yang kedua. Yuk ayat yang ke-10 ya, sama-sama kita baca ya. Ayat 10 dari Efesus pasal 2. Udah ketemu semua? Yuk kita akan baca bareng-bareng. Firman Tuhan katakan 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, saudara, melewati ayat ini, semua kita dikasih tahu bahwa saudara dan saya ini adalah buatan tangan Allah. Siapa yang yakin ya? Halo, semua yakin? Saudara yakin buatan tangan Allah? Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas buat kita ketahui, karena kita ini buatan Allah. Semua kita dijadikan oleh tangan Allah. Yuk kita hubungkan dulu ya dengan kitab kebenaran firman Tuhan dari awal kejadian. Yuk kita lihat di Kejadian 2. Firman Tuhan katakan bagi kita di Kejadian 2 ayat 7, saya tolong bacakan buat saudara. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan perhatikan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Terus mungkin saudara bilang ya, nah ya itulah manusia pertama Adam. Tapi satu hal yang saudara perlu ketahui, kalau saudara hubungkan dengan Mazmur 139, apa yang firman Allah kasih tahu sama saudara? Yuk kita juga akan perhatikan Mazmur 139. Firman Tuhan katakan, saya baca ayat 13, sama-sama kita baca ayat 14. Mazmur 139 ayat 13, saudara baca sama-sama saya ayat 14. Firman Tuhan katakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Ini siapa saudara? Pemazmur Daud katakan kebenaran ini. Memberitahu kepada saudara, memberitahu kepada saya, bahwa kita itu semua buatan tangan Allah. Hello, Allah yang merajut saudara di dalam janin orang tua kita masing-masing. Bukan kemahiran suami istri yang melakukan hubungan seksual kemudian janin itu, kemudian sperma itu bertemu dengan telur kemudian jadi. Bukan itu saja, ada campur tangan Allah yang luar biasa.
Ada amin. Ada sesuatu yang ilahi yang dikerjakan oleh Allah melewati kehidupan saudara dan saya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Kejadian tadi pasal yang kedua. Dikatakan maka waktu tangan Allah turun tangan menjadikan manusia. Ternyata Allah bertindak, napas hidupnya disalurkan ke manusia. Itu yang menyebabkan, yang memungkinkan saudara dan saya hidup. Amin. Ya, itu firman saudara. Jadi jangan lupa ya, ada bagian Allah dalam pribadi kita. Halo, ada bagian Allah dalam pribadi kita. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas di dalam kebenaran ini bahwa Allah lah yang membentuk pribadi saudara. Jadi Allah cuma titipin napasnya ke kita. Wih, saudara, satu hal yang saya ingin tekankan, Ayub sangat menyadarinya. Menyenangkan sekali. Yuk kita coba perhatikan perkataan Ayub. Ayub mengatakan kata-kata kebenaran seperti ini. Ayub 34 ayat 14, saya tolong bacakan buat saudara. Jikalau Ia Tuhan menarik kembali rohnya dan mengembalikan napasnya padanya. Apa yang terjadi? Maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Saudara, ini firman. Ya. Tuhan katakan di dalam kebenarannya semua kita harus menyadari bahwa semua kita tanpa perkecualian buatan tangan Allah. Why? Letakkan hormat yang kudus. Ya. Lain ciptanya Allah cukup berfirman jadi saudara. Jadi. Tapi khusus untuk manusia Allah turun tangan dan memberikan rohnya untuk menjadi satu bagian dalam pribadi kita. Tetapi kalau roh itu diminta kembali, selesai. Hello? Ada yang bisa kita banggakan? No. Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Semua kita harus tunduk di bawah kebenaran. Kemudian saudara, menyenangkan sekali. Ternyata Allah berkarya dalam setiap kehidupan kita itu punya tujuan loh. Tadi ayat yang pertama kita baca, tujuannya apa? Untuk apa? Baru baca kok nggak bisa jawab. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Ternyata saudara dan saya Allah menjadikan dengan tujuan, bukan sekedar mewarnai dunia, bukan sekedar memenuhi dunia, tetapi punya program. Allah punya tujuan, saudara dan saya dipercaya untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu tujuan Allah. Sekarang pertanyaannya, tujuannya Allah itu sudah nyata, sudah kita lakukan atau belum? Yang bisa jawab saudara sendiri loh ya. Enggak usah tunjuk orang lah. Ya, periksa diri masing-masing. Iya ya. Allah itu jadikan aku itu dengan tujuan bagaimana Allah menginginkan aku melakukan perbuatan yang baik. Sekarang sudah enggak ya? Apakah saya kemudian berusaha untuk semua itu untuk saya, itu semua untuk saya. Tapi coba belajar. Saudara, mulai dari berminggu-minggu ini kita menolong saudara untuk mengajar kebenaran. Oke, saya selalu tekankan, kita perlu dibaptis Roh Kudus yang ditandai dengan berlidah asing, perlu. Itu perintah, itu keinginan Allah. Yesus katakan kamu tidak mampu lah kalau kamu hidup dengan kekuatanmu sendiri. Kamu harus dibaptis Roh Kudus. Melewati Roh Kudus engkau akan mendapatkan kekuatan, kemampuan yang selalu
baru. Dan itu dikehendaki oleh Yesus. Tetapi saudara itu tidak menjamin kalau saudara berlidah asing hanya berhenti sampai di situ. Allah menghendaki supaya saudara dan saya menikmati kesempurnaan. Rancangan rencana Allah ini nyata dalam hidup. Kemudian saudara, menyenangkan sekali. Allah memampukan saudara dan saya di dalam kebenaran yang berikutnya. Dari ayat teks kami dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya? Saudara dan saya kalau dalam kedagingan manusia ini tidak mampu melakukan perbuatan baik. Ya mungkin secara penilaian kita it's okay, itu udah baik. Tapi kita mau mencapai sasaran sampai kita melakukan perbuatan baik yang dipandang dari sudut pemandangan mata Allah. Dan ternyata untuk itu firman Allah memberitahu kepada saudara di dalam teksnya ya. Kita akan kali ini saya berkhotbah namanya tekstual. Jadi berdasarkan teksnya. Teksnya berkata di dalam kebenaran Efesus tadi pasal 5 dikatakan apa saudara? Dikatakan di dalam teks kami, maaf bukan 5, Efesus 2 ayat 10, kita buatan Allah ini diciptakan dalam Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saudara dan saya dijadikan dalam kehidupan yang baru. Tidak mampu kalau dengan daging kita. Karena dari lahir manusia itu ego. Kalau bisa ini punyaku. Kalau bisa ini berkatku. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan berkata dengan sangat jelas dalam kebenarannya bagaimana untuk saudara dan saya mencapai tujuan penciptaan Allah ini, saudara mesti dilahirkan kembali. Yuk kita lihat kebenarannya didukung di dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus pasal yang kelima, apa yang firman Allah kasih tahu kepada saudara. Kita akan baca sama-sama ayat ini, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 5 ayat 17, sama-sama kita baca ya. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nanti saudara, kalau saudara ikuti firman ini, saudara sendiri jadi heran melihat hidup saudara. Loh, aku kok malah gini ya? Aku kok bisa, ya saudara ya, seperti kemarin saya bercerita sama Ibu Tessa. Kamu lihat sendiri, dia sangat tahu ya karakter hidup pelayanan saya. Saya kalau dikasih sesuatu dari orang yang bagus, tidak mikir, aku mau menikmati. Tapi saya langsung pikirkan siapa yang bisa saya berkati. Itu bukan saya saudara, bukan manusia saya. Tetapi saya belajar untuk menikmati firman Allah yang mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus, yang menyatu dengan Kristus, dia akan menjadi suatu ciptaan yang baru. Orientasinya bukan untuk diri, tetapi justru untuk orang lain. Wow, ini bukan karakter manusia kita saudara. Tetapi Allah sanggup melakukan itu sebab ini firman. Dikatakan yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya pribadi yang baru itu akan muncul dalam pribadi kita. Seperti yang saya tulis di warta ya. DNA daripada Tuhan dalam diri kita itu mulai dihidupkan. Tadi kita udah baca. Manusia itu dihembuskan roh yang dari Allah ke dalam manusia. Kemudian jatuh dalam perbuatan dosa, hilang sama sekali saudara. Kabur itu.
Tetapi begitu saudara menerima Yesus, percaya kepada Yesus, sesuatu yang baru dimunculkan dalam hidup saudara. DNA-nya Tuhan itu dihidupkan. Sinyalnya ilahi itu hidup. Jadi saudara sembahyang itu bisa nyambung. Tidak sekedar memalu angin. Saudara beribadah itu dasar karena cinta yang mendorong saudara kepada Tuhan. Bukan sekedar memenuhi bangku. Tetapi saudara datang, aku harus beribadah karena Tuhan sudah sangat mengasihi aku. Aku harus menyatakan baktiku karena aku ingin melakukan apa yang Tuhan sudah lebih dahulu perbuat bagi aku. Dan itulah yang menyenangkan sekali. Ternyata saudara dikatakan di dalam kitab Efesus untuk bagian ini pasal 4. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara 4 ayat yang ke-24 atau mungkin 23 saya bacanya, 24 sama-sama. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sama-sama. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tepat seperti program penciptaan awal, kalau saudara perhatikan, manusia itu begitu istimewa. Waktu Allah mau menjadikan manusia, Allah itu lebih dahulu mengadakan perundingan ilahi. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, yuk kita jadikan manusia ya kayak kita ini. Bayangin saudara. Saya harap saudara menghormati apa yang Tuhan programkan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam hidup saudara dan hidup saya ada gambar rupa Allah. Dan keserupaan gambar Allah itu nyata di dalam pribadi kita waktu kita sudah dibaharui, diciptakan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi mikir tuh enggak mikir untuk diri saudara. Mikir bagaimana saya bisa menyenangkan orang. Bagaimana saya bisa menolong orang. Bagaimana saya bisa memberi waktu bagi orang. Bagaimana saya bisa memperhatikan seseorang. Itu yang Tuhan tanam. Dan Tuhan mau kembangkan itu pribadi dalam masing-masing kita. Semua ingin menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin. Tergantung saudara loh. Semua itu punya program yang sama Tuhan dalam hidup saudara. Tergantung kita melakukan atau enggak. Saya selalu menekankan waktu saya mengajar ya, khususnya di sekolah minggu itu saya bilang, sekolah minggu itu beda. Beda karena apa? Kita berdasarkan kurikulum. Dan menyenangkan sekali kita kelompok yang kecil. Saya punya murid 12. Ya. Dan kita sering kali share, ayo menurut Bapak Ibu siapa? Ayo gimana? Ya. Kalau di khotbah saudara enggak pernah ya angkat tangan, Bu saya enggak ngerti itu maksudnya apa. Tapi di sekolah minggu menyenangkan sekali. Kami ada kelas sampai kelas lansia. Saya baru ada WA tadi malam, orang itu tanya, Ibu apakah ada sekolah minggu yang bersamaan jamnya dengan ibadah? Saya katakan kita tidak melakukan itu. Mengapa? Saya keliling Indonesia dengan tujuan satu, menolong gereja-gereja untuk menyadari bagaimana melaksanakan sekolah minggu sebagai suatu ibadah raya sekolah minggu. Bukan sekedar titipan anak. Dan mayoritas gereja-gereja menitipkan anak supaya tidak mengganggu ibadah, dititipin di sekolah minggu. Saya tidak setuju dengan prinsip itu. Saya siap untuk keliling, untuk melakukan semuanya. Bahkan saya masuk di pedalaman-pedalaman, saudara. Karena saya tahu betapa pentingnya sekolah minggu itu. Saya jawab di WA itu, Ibu, kami ada sekolah minggu yang kami layani di jam 9.
kami ibadah setengah 7 sampai jam 8. Jam 9 sampai setengah 11 kami ada sekolah minggu. Dan perlu Ibu ketahui sekolah minggu kami ada 18 kelas. Dari setiap usia, dan saya mendapat kepercayaan Tuhan untuk mengajar kelas lansia. Dan itu yang saya terangkan di WA kemarin. Kalau Ibu mau bergabung, kami tunggu dan kami harapkan Ibu menikmati gambaran yang lebih jelas bahwa pentingnya sekolah minggu. Sekolah minggu bukan titipan, tetapi sekolah minggu adalah ibadah raya sekolah minggu. Dan kami bersyukur di tempat ini mulai ibu yang hamil, ibu yang hamil kami arahkan. Dan kemudian bayi yang lahir sudah kita tampung di kelas bayi. Sampai kemudian kelas yang dewasa. Dan menyenangkan sekali ada kelas mahasiswa, ada kelas sarjana. Wow, itu kepercayaan Tuhan. Dan biarlah saudara menghargakan juga sebagai sidang jemaat. Saya melihat cukup banyak anak sidang jemaat Allah, jemaat yang dibawa kepada pelayanan sekolah minggu. Kerjasama yang sangat baik. Dan itu menyenangkan sekali. Saya katakan kalau ada dari organisasi minta laporan, saya katakan hampir sama jumlah dari jemaat dengan anak-anak mereka. Menyenangkan sekali. Itu menunjukkan bahwa saudara telah bekerja sama dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat diri kita masing-masing. Berarti saudara memperhatikan program gereja ini. Amin. Mari saudara. Adanya pentingnya sekolah minggu, karena sekolah minggu adalah gereja generasi penerus. Betul ya? Kalau kita semua udah mati, yang tua-tua ini ya, yang lansia-lansia ini sudah game semua, siapa yang melanjutkan? Anak sekolah minggu. Dan waktu kami bawa mereka, kami arahkan mereka, menyenangkan mereka bisa menjadi generasi penerus gereja ini. Haleluya. Yuk masuk terus. Kita akan masuk dalam kebenaran yang di teks kami, balik di teks kami. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10 kita sudah masuk di bagian kebenaran yang ketiga. Di mana dikatakan Kristus Yesus diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Halo? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan ternyata Allah lebih lanjut menerangkan di dalam ayat ini yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Halo, semua kita udah dibandani loh. Sudah dipersiapkan Allah, tinggal kita lanjut. Amin. Ya, sudah dipersiapkan Allah. Sudah dikasih kesempatan lepas kesempatan di mana saudara bisa melakukan perbuatan baik karena firman. Firman kasih tahu dengan sangat jelas, dia menjadikan kita, memampukan kita untuk dibaharui dan kemudian kita menjadi pelaku firman. Sudah dipersiapkan, diteguhkan lagi. Yuk melewati kebenaran, di dalam kebenarannya 2 Timotius 3. Apa yang firman Allah kasih tahu sama saudara. 2 Timotius 3 ayat 17. Sama-sama ya dibaca. 2 Timotius 3 ayat 17. 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diapakan? Untuk apa? Sangat sempurna Allah memberitahu kepada saudara. Sudah dikatakan tadi, dipersiapkan, kemudian firman meneguhkan saudara, diperlengkapi. Terus saya tanya sama saudara, bisa enggak kita punya alasan, aku enggak bisa berbuat baik. Ya apa yo, lu mateng saya. Hello, semua siap melakukan perbuatan baik. Amin. Karena itu tujuan daripada Tuhan menjadikan hidup saudara dan saya. Saudara, ada satu perintah yang sangat jelas.
yang saya kemudian dalam hidup ini akhir-akhir ini terus mengorientasi ke sana. Ya, waktu itu Tuhan katakan, aku akan memakai gerejaku di bawah pengembalaanmu untuk mewarnai kota ini. Saudara, itu tidak bisa dilakukan oleh gembala, oleh pengerja, tapi semua kita harus terlibat di dalamnya. Katakan amin. Karena itu perintah. Dan sementara saya doa menjalani hidup dalam keseharian, Tuhan kata kembangkan sayap ilahi Allah. Saya mulai merencanakan. Ini saudara perlu tahu ya, gembala saudara masing-masing itu di lokasi saudara loh, bukan saya loh ya. Saudara perlu tahu itu. Mulai dari atas Songokerto sudah ada gembala. Ibu Robianto dengan saudari Oftin diperbantukan di sana. Kemudian turun lagi ke Hendrik, keluarga Bapak Indrianto dan Ibu Indrianti, gembala di tempat itu. Turun lagi ke Suketan, Ibu Kristi dipercaya untuk menjadi gembala di daerah itu. Belok lagi ke arah yang ke kiri, ke Lebengan, ada saudari Muji yang dipercayakan Tuhan menjadi gembala di sana. Turun lagi ke Kali Putih, ada gembala yang bernama Bapak Yahya. Turun lagi saudara ke daerah Pasar, saudari Dwi dipercaya sebagai gembala. Dan kemudian turun lagi ke Beji, Bapak Sutejo, keluarga Bapak Sutejo dipercaya menjadi gembala. Dan diperbantukan dengan beberapa koordinator yang membantu semuanya. Demikian juga mulai turun ke Pendem, Bapak Eko menjadi gembala di sana. Dan kemudian masuk di John Rejo, ada gembala masing-masing, Bapak Agus dan Saudara Abdiel. Saudara, waktu Tuhan katakan kepada saya, kembangkan sayap yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saya tidak bisa bekerja sendiri, tapi gembala-gembala itu dengan koordinator MKD harus berfungsi, mewarnai kota dan mulai mereka bertindak. Saya berterima kasih, dalam kepercayaan seperti itu Tuhan juga mengimbangi, mengucurkan dana. Saya sendiri sampai bingung. Saudara, satu hal yang saudara perlu tahu, baru ini saya dapat dana. Dari orang yang ya dia tidak pernah lah kasih dana sama saya. Tiba-tiba dia kasih dana dalam jumlah yang cukup tinggi. Saya tidak sentuh itu saudara. Saya selalu katakan, kamu perlu tahu di gereja ini ada cukup banyak tahapan. Kalau saudara tergerak untuk pembangunan, silakan masuk di tahapan pembangunan, ada. Saudara tergerak untuk menolong orang-orang miskin sekitar saudara, ada diakonnya. Kalau saudara mau menolong sekolah minggu, ada tahapannya. Di kaum wanita, semua ada tahapan. Saya selalu kalau ada orang mau kasih dana, saya kasih itu semua daftar-daftar tahapan. Kamu mau ngisi yang mana? Ibu, saya ingin ngasih pribadi. Hah? Ngapain kamu ngasih saya pribadi? Saya bilang, ya saya ingin tergerak. Kemudian saudara sekalipun itu sudah masuk di tahapan saya nggak mau sentuh loh saudara. Saya katakan tuh, saya berdoa saudara. Tuhan tolong saya Tuhan, untuk apa uang ini? Dan saudara menyenangkan sekali. Tadi malam Tuhan memberi jawaban kepada tepat seperti jumlah uang itu yang diperlukan oleh seseorang. Saya kata, Tuhan, terima kasih, aku bisa sudah mengerti apa maksudmu untuk orang ini memberi kepada saya. Saya mendapat kepercayaan untuk menolong orang lain. Saudara, hidup kita bukan untuk diri kita sendiri loh. Hello, amin. Belajar itu saudara, kembangkan DNA ilahi Allah. Allah sudah kasih itu kepada saudara. Ya. Allah sudah karuniakan itu dan kembangkan sayap ilahi Allah. Menyenangkan sekali saudara hidup dalam kebenaran Allah. Dan kemudian kita akan masuk dalam bagian yang terakhir. Apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara. Yuk kita balik teks kita supaya kita ngerti saudara. Efesus 2. Efesus 2 ayat 10. Firman Allah katakan bagian yang terakhir. Saya baca buat saudara, iya itulah Tuhan
mau supaya saudara apa? Hidup di dalamnya, menghidupi firman. Saudara, firman Allah diberikan kepada kita bukan sekedar untuk dibaca loh, bukan sekedar untuk dipelajari, tetapi dihidupi. Amin. Tujuan Allah dalam semua kita tanpa perkecualian sudah dipersiapkan, dilengkapi untuk tujuan Allah, berbuat baik. Amin. Terus bagaimana kalau kita bekerja, apa kemudian gimana? Uang itu kemudian untuk orang lain? Well, saudara, kalau kita baca kisah para rasul, kita belum jauh sekali dari programnya Allah. Maafkan saya katakan seperti itu. Di dalam hidup kisah para rasul, jemaat yang mula-mula sampai punya tanah itu loh saudara, dijual untuk orang lain. Wow, kita masih apa yang kita ada, kita bagi sama orang lain. Itu pun kadang-kadang sulit ya. Halo, jangan lupa programnya Allah, tujuan Allah. Menjadikan saudara bukan sekedar untuk memenuhi bumi, tetapi untuk melakukan programnya Allah. Itu sebabnya firman Allah menasehati dari segala sisi, dari segala sudut, seperti pujian tadi yang dinyanyikan. Jangan pernah jemu melakukan perbuatan baik. Tidak boleh jadi capek. Sampai firman Allah menganjurkan agar engkau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wow. Sampai seperti itu loh kepercayaan Tuhan dalam hidup saudara. Karena apa? Kita udah dilahirkan baru. Nggak bisa bilang, nggak bisa ini loh daging, apa-apa daging. Siapa bilang? Nggak ada ayatnya. Tetapi waktu saudara mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara sendiri sampai heran diri saudara. Saudara dulu seperti yang saya saksikan ya. Kalau kakak saya diganggu sama anak laki loh ya ini. Kan dia suka rambut panjang segini. Cantik banget rambutnya sampai sepaha begini. Kalau dijambak anak laki, loh yang ninju itu loh saya saudara. Tetapi kalau saya sekarang seperti, oh Tuhan, orang yang memfitnah saya, merendahkan saya, mengganggu saya, kok bisa ya? Saya itu baik-baik saja. Bahkan saya mendoakan, saya datangi rumahnya, saya lakukan sesuatu yang baik yang saya dapat lakukan. Itu bukan orangnya saya yang lama, tetapi saya mengizinkan hidup itu diciptakan baru sehingga memiliki DNA ilahi Allah. Semua ingin? Amin. Tuhan sendiri yang bisa merubah hidup saudara. Karena firman Tuhan katakan kita harus menghidupi di dalam. Contoh-contoh yang diberikan oleh firman Allah, kalau saudara perhatikan Dorcas ya, itu wanita yang diizinkan oleh Allah, dicatat di firman Allah di dalam Lukas 8 dikatakan di dalam Lukas pasalnya, contohnya ya Lukas 9 ayat 36. Wanita ini tidak berkelebihan hidupnya, kerjanya cuma jahit ya, mungkin gombal-gombal atau apa dijahit. Saya ingin mendirikan itu. Ya, saya punya program ilahi Allah itu. Jadi saya akan membelikan mesin jahit seseorang, dia akan bekerja di sini dan dia akan jahit-jahit semua baju-baju yang sering kali kita dapat dari jemaat untuk diperbaharui, untuk disetrika, untuk dicuci, untuk dipertanggungjawabkan dan baru dikasih sama orang lain. Dan itu firman Tuhan mencatat wanita ini melakukannya sampai dia mati. Apa yang diajarkan? Tuhan minta kita harus tidak jemu berbuat baik sampai akhir hidup kita. Amin. Sampai detik terakhir Tuhan panggil kita. Mengapa? Tujuan Allah adalah supaya saudara dan saya memakai kain linen halus, supaya kita tidak telanjang di hadapan Allah, tetapi berpakaian indah,
dan Allah menyambut kita. Itu tujuan Allah menjadikan saudara dan menjadikan saya. Semua Allah bertujuan sama, tergantung bagaimana kita pelaku firman, menghidupi enggak. Jelas sekali firman Tuhan saya akan bacakan sebagai bagian yang terakhir. Karena kita ini buatan Allah. Semua kita sadar atau tidak, saudara adalah pekerjaan Allah sendiri. Diciptakan, dimampukan untuk memiliki untuk dapat melakukan perbuatan baik. Kita harus diciptakan lebih dahulu dalam Kristus Yesus. Dan ternyata semuanya itu sudah dipersiapkan. Kita tidak usah kerengkel, lakukan saja. Kesempatan yang saudara ada itu, lakukan saja. Ya. Jangan sampai kita kehilangan momen, ya, kesempatan. Saudara masih dikasih sama ya jamnya, berapa jam? 24 jam. Saya selalu tekankan dalam kehidupan setiap kita dianugerahi jam yang sama. Tidak ada alasan untuk kita tidak ada kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Setuju? Semua kita dikasih waktu yang sama. Waktu saudara tetap mengorientasikan atas perintah ketetapan Tuhan ini, maka saudara akan mampu melakukan. Ayat terakhir. Saya rindu semua sama-sama baca ayat ini. Luar biasa perkataan Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius 25 ayat 40. Sama-sama kita baca. Firman Tuhan katakan Matius 25 ayat 40. 2-3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu akan melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan. Mari semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kiranya mendasari peraturan firman Tuhan, sehingga itu dihisapkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Siapkan hati saudara untuk menyambut apa yang telah Yesus lakukan bagi saudara. Dia rela menyerahkan nyawanya, menyerahkan kehidupannya, agar saudara dan saya dapat menikmati, melakukan kebenarannya. Kita satu di dalam doa. Terima kasih. Rendahkan diri saudara. Kita siapkan untuk menyambut perjamuan kudus. Bagi para pelayan-pelayan saya minta akan langsung maju ke depan. Kita akan siapkan perjamuan kudus dengan satu pujian, darah-Mu Yesus. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari
dijadikan baru. Oh amin Tuhan. Sukacita. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan. Oh, akui dan katakan, darahmu Yesus, darah itu yang mengubah pribadi kami. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Katakan darahmu Yesus, darahmu Yesus, darah itu sucikan. Amin, amin. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Amin Tuhan. Ku dijadikan baru. Inilah pengakuan kami Bapa. Pengorbananmu lah yang memungkinkan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih buat segala pengorbananmu, agar penggenapan kebenaran lepas kebenaran boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau sudah memungkinkan itu semuanya. Darah-Mu sendiri yang telah membasuh setiap pribadi kami, sehingga kami boleh menikmati penggenapan firman lepas penggenapan nyata dalam hidup kami. Terima kasih kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan sempurnakan setiap benih firman Allah yang kudus, agar jatuh di tanah hati kami, bertumbuh karena kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi pelaku firman. Dikuduskan kiranya nama-Mu, dan biarlah dalam nama Yesus kami persiapkan hati kami untuk menyambut darah domba Allah. Haleluya.